Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Ini terkait keuangan ini menarik ini. Siapa? Gimana yang sudah pernah dialami? Ya sebenarnya banyak sih macam mana memanage keuangan memang agak rumit. Apalagi pengeluaran sekarang pandemik ini yang nggak butuh pun jadi butuh, Pak. Memang terkadang kita itu ya tetap pertama keluarga lah untuk menjawab keperluan yang keluarga butuh atau bersifat penting atau itulah yang perlu. Macam mana tips-tipsnya ini kan? Oke. Nah, bagaimana saya mencatat pengeluaran uang tunai tersebut? Apakah suka dikumpulkan notanya atau setelah notanya dikumpulkan apakah suka dianalisa habisnya kemana, dipakai apa saja, apakah saya sudah membelanjakan sesuatu hal yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan atau belum. Biasanya yang jadi masalah itu tadi. Yang jadi patokan adalah ketika Bapak Ibu tidak tahu aliran uangnya kemana, berarti keuangan kita sedang bermasalah. Sekali lagi, ketika kita tidak tahu aliran uang kita kemana, tahu-tahu sudah habis, biasanya keuangan kita sedang bermasalah. Kemudian, bagaimana sejarah pinjaman? Sejarah pinjaman saya ada hutang atau telat membayar. Tadi ya, kasus-kasus seperti misalnya pinjaman kartu kredit, kemudian membayar dengan minimum payment, dan lupa dibayar sehingga itu menjadi tunggakan, itu juga menjadi hal yang berbahaya dan harus dipertimbangkan matang-matang dan harus sedisiplin. Kemudian, apakah saya mempunyai keuangan jika ada hal yang mendesak atau emergensi? Misalnya, maaf ya sekarang musim pandemi tiba-tiba sakit, kemudian ada lagi kebutuhan lain yang mendesak seperti untuk biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Itu pun harus dipertimbangkan dengan baik. Boleh dilanjut, Pak Oco? Apakah saya mempunyai sistem pembayaran untuk tagihan-tagihan saya biar nggak lupa? Biasa di auto debit atau sekarang di aplikasi-aplikasi juga sudah ada yang menyediakan fasilitas untuk bisa membayar atau melunasi pinjaman-pinjaman sesuai dengan waktunya. Dibikin auto debit. Kemudian, apakah saya menyimpan semua bon-bon belanjaan saya? Kadang-kadang penting nggak penting, tapi setelah itu biasanya kita bisa merekap ketika sampai. Kemudian, apakah saya membeli makan siang di kantor atau membawa makanan dari rumah? Nah, ini pun krusial. Boleh dilihat orang-orang yang memiliki aset yang banyak, biasanya ini urusan makan nih relatif irit ya. Dan seringkali juga kadang-kadang dibungkus, disiapkan dari orang rumah. Ini juga sebuah budaya yang hemat. Tentunya selain itu juga lebih higienis dan lebih sehat karena keluarga kita sendiri yang memasak. Ya sekali-kali, sebulan sekali atau sebulan 2 kali makan di luar itu hal yang wajar. Tetapi kalau setiap hari ya mungkin ada sisi yang bisa lebih hemat. Seringkali kita tidak atau menganggap remeh, tidak terlalu peduli dengan ya paling beda berapa sih. Tapi ketika Anda ingin mengumpulkan atau memelihara kekayaan atau aset, itu sangat diperlukan karakter dan mental seperti itu. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa.
Unduh aplikasi Desa Pay segera.